Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswati dengan NIM 31 dari kelas A semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelompok 11, mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum, pengertian implementasi dan kurikulum, pengertian implementasi kurikulum, dan tahapan implementasi kurikulum. Baik, sebelum saya menjelaskan implementasi kurikulum, kita harus tahu apa itu implementasi dan kurikulum. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Selanjutnya ialah pengertian implementasi menurut para ahli. Implementasi menurut Braunedan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Miller mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Menurut Syarifuddin Nurdin, implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide, gagasan, program, dan harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain atau tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai implementasi menurut KBBI dan para ahli. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik kita telah membahas pengertian, implementasi, dan kurikulum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Menurut Hasan, implementasi kurikulum adalah usaha sadar merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Abdul Majid, implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum yang dijabarkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai rencana tertulis. Dari penjelasan tadi, implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, implementasi sebagai aktualisasi rencana atau konsep kurikulum. Kedua, implementasi kurikulum sebagai proses pembelajaran. Ketiga, implementasi kurikulum sebagai realisasi ide, nilai, dan konsep kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum sebagai proses perubahan perilaku peserta didik. Dengan demikian, wujud nyata dari implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar mengajar di kelas. Dengan kata lain, aktivitas belajar mengajar di kelas merupakan operasionalisasi dari kurikulum tertulis atau disebut juga dengan kurikulum aktual. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, tahapan perencanaan implementasi. Tahapan ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Setiap penetapan sebagai elemen yang akan dipergunakan dalam proses implementasi kurikulum terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi identifikasi masalah yang dihadapi atau tujuan yang ingin dicapai, pengembangan alternatif, metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu evaluasi setiap alternatif tersebut, penentuan alternatif yang paling tepat. Yang kedua, tahapan pelaksanaan implementasi.
Tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahapan perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu menurut departemen, divisi, seksi masing-masing atau gabungan, tergantung pada rencana sebelumnya. Hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahapan evaluasi, implementasi evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian suatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan. Menurut Hamalik, tahapan implementasi kurikulum mencakup 3 tahap pokok, yaitu yang pertama, pengembangan program mencakup program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Dan yang ketiga, evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum atau tiap semester. Evaluasi dalam hal ini dapat berupa evaluasi formatif dan sumatif yang dilakukan secara berkala. Tahapan-tahapan dalam membuat rancangan implementasi kurikulum menurut Hamalik yaitu yang pertama, studi program baru. Studi tentang program baru ditempatkan pada level distrik atau daerah dan diarahkan oleh sebuah komisi perencanaan yang menjelaskan program baru tersebut untuk dilaksanakan pada level sekolah. Kebutuhan untuk melakukan perubahan seperti yang dikemukakan oleh guru, konsultan, dan kepala sekolah memerlukan komitmen energi yang tinggi dalam implementasinya. Studi program baru juga harus mengidentifikasi dampak potensial pada guru yang menyangkut kepercayaan, metodologi, dan sumber daya. Dan yang kedua, identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya meliputi 3 area, yaitu buku, teks, dan bahan pengajaran, sumber daya manusia, dan sumber daya perdanaan atau biaya. Dan yang ketiga, penetapan peran. Deskripsi peran dapat membantu guru dalam meningkatkan implementasi. Tugas-tugasnya, studi dari Effort Supporting School Improvement menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan yang baik dan terbuka untuk suatu program baru yang diberikan oleh kepala sekolah dan pengawas. Yang keempat, pengembangan profesional. Pengembangan profesional adalah sebagai pusat dari pengorganisasian isi bahasan baru. Dalam hal ini, guru perlu membantu dalam menggunakan sumber daya seperti buku teks, karakteristik dari aktivitas program pengembangan operasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh Burello dan Orbaugh sebagai berikut. Yang pertama, program pendidikan seharusnya didesain sebagai program yang terinteraksi ke dalam dukungan organisasi fungsi-fungsi mereka. Dan yang kedua, program pendidikan seharusnya didesain untuk menghasilkan program kolaborasi. Dan yang ketiga, program pendidikan seharusnya didasarkan pada kebutuhan partisipan. Yang keempat, program pendidikan seharusnya menjawab kebutuhan perubahan pada kebutuhan partisipan. Dan yang kelima, program pendidikan seharusnya menjawab kebutuhan perubahan. Dan yang keenam, program pendidikan seharusnya lebih mudah untuk dicapai. Selanjutnya, aktivitas seharusnya dapat dievaluasi sesudahnya sesuai dengan filosofis yang mendasarinya.
Dan yang kelima, perjadwalan jadwal. Implementasi digunakan sebagai patokan dalam menilai kemajuan implementasi. Orientasi transformasi, penjadwalan mungkin merinci tanggal pertemuan untuk membicarakan reaksi guru terhadap metodologi baru dan persepsi mereka terhadap kemampuan siswa, mengadaptasi program baru, serta manajemen waktu dalam optimalisasi sumber daya yang ada. Tujuan penjadwalan adalah memfasilitasi rangkaian kejadian dan mengalokasikan waktu yang tepat untuk menyempurnakan tugas-tugas yang diperlukan. Yang keenam, sistem komunikasi. Studi dari Ren Cheng Egen Study dan Effort Sporting School Improvement mengidentifikasikan bahwa kunci keberhasilan implementasi terletak pada seringnya diskusi tentang program baru di antara guru, kepala sekolah, dan pengembang kurikulum. Dalam hal ini dijelaskan secara detail rancangan, koordinasi, dan evaluasi. Dan yang ketujuh, pelaksanaan mentoring. Mentoring bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan implementasi dan menggunakan untuk memfasilitasi dan mendukung upaya guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder dalam lingkungan sekolah. Kesimpulannya, implementasi kurikulum adalah usaha sadar merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Dan tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan tahapan untuk membuat rancangan implementasi kurikulum meliputi studi program baru, identifikasi sumber daya, penerapan peran, pengembangan profesional, penjadwalan sistem komunikasi, dan pelaksanaan mentoring. Baik, itulah penjelasan mengenai materi yang saya bahas kali ini, yaitu pengertian implementasi kurikulum dan tahapan implementasi kurikulum. Yang dapat saya jelaskan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.